Selamat pagi bagi kita semuanya dan selamat kita memberikan puji-pujian kita atau odi kita kepada Tuhan. Odi itu dalam bahasa Yunani puji-pujian dan nyanyian. Kiranya itu menjadi upaya yang menyenangkan hati Tuhan dan memberkati kita, menolong kita untuk jauh lebih menerima segala kasih karunia Tuhan. Dan saya mengucapkan bagi kita, kiranya damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan hati dan pikiran kita. Dan saya juga ingin menyapa kita yang ada di luar sana. Salam Indonesia! Salam Nusantara dari Sabang sampai Merauke dan yang sampai Pulau Rote. Mantaplah iman kita, mantaplah kasih kita. Mantaplah pengharapan kita tentunya dalam Yesus Kristus menjadi Tuhan dan Juru Selamat kita dan Juru Selamat dunia. Jangan katakan bahwa Yesus bukan Tuhan, jangan katakan pula bahwa Yesus bukan Juru Selamat, Dia adalah Tuhan. Dia adalah Juru Selamat. Kalau engkau percaya, engkau akan diselamatkan. Engkau tidak percaya, engkau akan dihukum. Karena Yesus sudah berkata dalam Yohanes 3 ayat 36, Yohanes 14 ayat 6, Yesus berkata, Akulah jalan dan kebenaran dan hidup, tiada seorang sampai kepada Allah kalau tidak melalui aku. Mantap. Dan juga Petrus mengatakan dalam Kisah 4 ayat 12, dan keselamatan tidak ada dalam siapapun juga selain dalam Dia, Yesus Kristus. Karena di bawah kolong langit ini tidak nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita diselamatkan. Haleluya. Dan Yohanes 3 ayat 6 berkata, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Saya dan saudara yang percaya kepadanya akan memperoleh hidup kekal. Di nama Tuhan, dengan hati percaya dibenarkan, dengan mulut mengaku diselamatkan, dengan engkau percaya engkau tidak dipermalukan. Roma 10 ayat 9 sampai dengan 10. Semoga kekuatan Tuhan, kekuatan firman, kekuatan roh kudus akan terus menyertai kehidupan kita sampai kita bertemu muka dengan Tuhan. Saya akan membacakan satu ayat, Filipi 4 ayat pertama. Karena itu saudara-saudara yang kukasihi dan yang kurindukan, sukacitaku dan mahkotaku, berdirilah juga dengan teguh dalam Tuhan, hai saudara-saudara yang kukasihi. Saya akan membacakannya juga dalam bahasa Yunani. Oste adelpimu agapiti epipopiti hara Stefanos mu utos, ini yang menjadi judul kita, stikete en kirio agapiti. Agapiti itu yang kekasih, saudara-saudara yang kekasih. Agapiti itu agak dari kata agapitos. Agapitos itu saudara-saudara yang kekasih. Agapiti itu kata jamak, jadi saudara atau orang-orang yang kekasih. Nah, tema kita adalah stikiti in encurio, berdiri teguh dalam Tuhan. Pertanyaannya adalah bagaimana cara kita supaya kita berdiri teguh dalam Tuhan. Kita lihat dulu saudara-saudara kita yang ada di Somalia. Ada 6 negara yang tidak memperbolehkan Alkitab masuk ke negara tersebut. Kalau itu masuk, itu sebuah pelanggaran dan itu bisa hukuman. Ya. Somalia yang belum tentu pemerintahnya yang kacau balau, dan kita bagaimana perompak-perompak Somalia, kita tahu bagaimana ganasnya mereka, dan kita juga tahu bahwa bagaimana orang-orang radikal yang memaksakan kehendak mereka kepada orang-orang Kristen supaya mengiut agama mereka. Tapi banyak dari mereka lebih baik mati daripada harus percaya kepada yang tidak dipercaya. Mereka lebih baik percaya kepada Tuhan Yesus Kristus apapun harganya. Maladewa, kita tahu negara ini sangat tidak kecil, tapi jangan coba-coba bawa kita ke sana. Anda bisa diproses
tanpa pengadilan, ya. Dan Anda juga, kalau saya kurang juga tahu bagaimana itu Saudi Arabia di bawah pemerintahan yang sekarang ini mungkin agak terbuka, tapi sebelumnya di bawah pemerintahan Wahabi, ya, dan tidak boleh Alkitab masuk di daerah ini. Nah, kemudian yang baru Taliban yang baru menang, ya, Afghanistan, ya. Afghanistan apalagi? Kita lihat bagaimana saudara-saudara kita mengalami tekanan yang begitu luar biasa. Mereka tidak dianggap sebagai warga negara, padahal sama-sama manusia, sama bangsanya, sama sukunya, cuma agamanya yang berbeda. Dan karena agama itulah sebuah kejahatan bagi mereka. Dan layak untuk dihukum mati, dihukum gantung sesuatu mereka. Apalagi sampai menista 3 hal. Al-Quran, Al-Quran, terus Allah mereka dan Nabi mereka. Itu tidak boleh. Tetapi walaupun demikian ada banyak orang-orang percaya yang bertahan. Lalu yang kemudian Afghanistan, Pakistan. Kita dengar bagaimana orang-orang Afghanistan yang rela membunuh putranya atau putrinya kalau menyimpang, apalagi menikah dengan orang yang tidak seiman. Begitu mengerikan. Tetapi saya mau katakan kepada kita adalah, berilah teguh di dalam Tuhan. Bukan di dalam seseorang, bukan di dalam kepemimpinan seseorang, tapi di dalam Tuhan. Yang Dia adalah Tuhan yang mampu meneguhkan kita. Kemarin saya bercerita soal dari Filipi 2, Filipi 3, ya. Bagaimana sotir itu atau sotira, juru selamat, ya, di mana kita menantikan Dia. Kalau kita berbicara soal sotir itu, kita berbicara soal pembebasan, soal keselamatan, soal pemeliharaan, soal perlindungan, segala-galanya, karena Dia adalah juru selamat kita yang patut diandalkan. Nah, itulah sebabnya pertanyaan ini harus kita jawab bagaimana. Oh, yang terakhir, yang tak kalah serunya, Korea Utara. Korea Utara itu Tuhannya adalah pemimpin, dan itu mutlak. Jangan coba-coba. Kalau engkau tidak dihukum, maka kau akan dimasukkan kerja paksa di camp yang begitu ganas dan sangat menyiksa. Dan itu karena hanya berbeda iman. Kita bersyukur di Indonesia ini masih kita tenang-tenang saja. Baik-baik saja. Enak-enak saja, walaupun masih ada 1, 2, 3 orang-orang kadrun, orang-orang yang menganggap dirinya lebih baik dari agama lain, tapi tidak semasif yang terjadi di 6 negara yang saya sebut tadi. Sampai-sampai mau membaca firman Allah, kalau itu sampai bisa diseludupkan, karena ada yang bisa diseludupkan, dan itu mereka tanam supaya jangan sampai ketika karena ada pemeriksaan mendadak, apalagi sampai ada yang memberikan laporan tetangga-tetangga. Wah, itu bahaya. Dan kita masih bisa terbuka. Kalau kita berbicara soal Yesus, apa yang dilakukan Yesus bagi kita, saya pikir kita tidak ada masalah. Kalau mereka tertarik tentang Yesus, ya itu kasih karunia Allah kepada mereka di dalam Yesus Kristus. Nah, jadi pertanyaan ini harus kita jawab, bagaimana caranya kita bisa berdiri teguh di dalam Tuhan. Yang pertama, kita harus melekat kepada Tuhan. Seperti pohon, ya kita kan ranting-ranting.
Kita tidak bisa hidup tanpa batang itu. Kita tidak akan bisa hidup tanpa pohon itu. Dan itu sebabnya kita harus melekat di dalam Dia, di dalam Tuhan. Supaya apa? Kita akan mendapat supply energi, kekuatan dari Tuhan. Saya sering katakan, setiap kali saya mengingat kalau dikatakan kelaknya Tuhan dalam bahasa Ibrani, yaitu ada strength-nya di situ, ya, ada strength, ada kekuatan, ada power di situ, ada kuasa di situ, lalu ada ability di situ, ada kemampuan di situ, ada force di situ, ada tenaga di situ, ada energi di situ. Nah, jadi kalau kita menikmati kekuatan Tuhan, energi daripada Tuhan, kuasa daripada Tuhan, kita akan bisa seperti yang diharapkan oleh Paulus. Karena dibilang dengan jelas di sana dikatakan Epipotiti itu apa? Yang kurindukan, ya. Yang kurindukan. Dua kata yang lain, hara, ya. Hara itu sukacita, kebahagiaan, kegembiraan, dan lain sebagainya. Yang berbau-bau sukacita. Lalu yang kemudian Stepanos. Stepanos itu Stepanosmu, ya. Stepanosmu itu milik, kata milik. Jadi mahkotaku, milikku. Ya. Jadi kalau berbicara soal Stepanos, kalau zaman dahulu Stepanos itu tidaklah merupakan benda yang sangat berharga. Itu hanya sebuah rangkaian bunga yang dibuat untuk sang juara. Dan itu sudah sangat luar biasa. Itu kalau zaman dahulu, ya, pertempuran-pertempuran yang diadu pada waktu itu, kalau dia menang, mereka menang, itu diberikan Stepanos. Itu rangkaian bunga yang dikalungkan. Tapi Stepanos itu juga mahkota. Kita mengenal 5 mahkota. Mahkota abadi, mahkota kehidupan, mahkota kemegahan, mahkota kemuliaan, mahkota kebenaran. Ada 5 hal yang, dan salah satu adalah bahwa dikatakan mahkota pemenang jiwa itu adalah mahkota mahkota kemegahan. Ya. Lalu kemudian kata firman Allah, kita harus melekat di dalam Dia. Nanti bisa dibaca dalam Mazmur Yohanes 15 ayat 6-8. Lalu dikatakan firman Tuhan tinggal di dalam kita. Jadi kalau firman Tuhan tinggal dalam kita, makanya setiap kali malam, setiap kali mau tidur, saya katakan dalam siaran YouTube saya, pasti ada kata-kata, jangan lupa memperkatakan firman Allah 1 dan 2 ayat. Iman timbul dari pendengaran firman Kristus. Saya tidak hanya sekedar mengatakan itu kepada umat, tapi saya sedang mempraktekkan 1-2 ayat itu. Karena apa? Itu sangat penting. Karena kita tidak akan pernah kuat menghadapi kekuatan dunia ini dengan keegoan kita, dengan daging kita, dengan kemampuan kita, dengan kekuatan kita. Nggak akan bisa.
Nggak akan bisa menang kita melawan setan yang sudah merupakan raja kegelapan, yang sudah punya pengalaman menghancurkan rumah tangga pertama, membuat seorang adik beradik saling bukan saling membunuh adiknya, yaitu Kain, hanya karena iri. Persembahannya tidak diterima, persembahan adiknya diterima. Dan yang pertama kejahatan dialah yang melakukan, dan termasuk manusia pertama yang dapat dihancurkan. Karena dia tidak bisa menghancurkan Allah, tidak bisa melawan Allah, maka ciptaannya lah yang akan dihancurkan. Jadi berhati-hatilah kita sebagai barahnya Tuhan, ciptaannya Tuhan, supaya kita tetap berada di dalam kasih karunia Tuhan. Jadi tinggallah di dalam firman Allah. Dan kemudian jangan lupa berdoa. Ini kadang-kadang kita berdoa kalau butuh. Kalau tidak butuh, kita tidak berdoa. Saya beberapa hari ini kurang enak badan, tetapi ratusan kali saya mengatakan, ini bandel sekali sakitnya ini. Ratusan kali saya berkata, oleh dulu aku sembuh. Dia mencoba menggeletakkan saya ketika hari Jumat, saya tetap mau mengajar. Dan tadi pagi sampai hari ini 1 menit pun belum ada saya tidur. Saya datang kepada Tuhan karena saya tahu dia tadi tidak perlu takut bagaimana kita menghadapi situasi kita. Datang kepada Tuhan. Karena saya bilang, kalau suara saya sampai hilang, bagaimana saya khotbah, bagaimana saya berbicara, bagaimana saya bisa menyampaikan firman Allah. Dan saya tidak ingin itu. Dan saya bersyukur bahwa Tuhan itu adalah Tuhan yang baik. Di tengah-tengah ketika saya ada satu kali tidak bisa saya melayani, itu bukan karena sudah memang nggak bisa, mata ini dilawan. Satu kali saya lolos, dan itu saya langsung tidur dan tidak bangun-bangun sampai besok. Tetapi bukannya malah sembuh, kan katanya kalau kelemahan tubuh istirahat. Tapi saya istirahat juga nggak sembuh, ya saya lawan aja. Lawanlah dia dengan iman yang teguh. Kan itu. Nah, jadi ketika kita berdoa, kita katakan dalam Yohanes 15 ayat yang ke-7, if you abide in me, and my word abide in you, jika engkau tinggal dalam aku, dan firmanku tinggal dalam engkau, you will ask what you desire, and it shall be done for you. Engkau akan meminta apapun yang engkau inginkan. Memang saya minta kesembuhan, tapi tidak kalah pentingnya yang saya minta adalah jiwa-jiwa kepada Tuhan, kegerakan kepada Tuhan, transformasi dalam diri Tuhan, sehingga setiap umat Tuhan betul-betul bergairah. Teman saya tadi pagi berkirim pesan kepada saya lagi kami sedang menuju Bogota, dari Belanda menuju ke Bogota, Kolombia, ya, mau mengikuti seminar G12 di Cyber G12, saya tidak tahu apa itu, tapi mereka berangkat 24 orang dari Belanda, dan rekan saya ini hampir setiap tahun itu dia pasti ikut. Jadi setiap tahun ini diadakan, tapi selalu satu orang dia gembalanya. Kali ini dia membawa pasukan sampai 24 orang. Saya bilang selamat, Tuhan Yesus memberkati. Wow, luar biasa itu. Itu orang-orang yang mau merelakan waktu untuk 1 minggu, minimal 1 minggu itu.
untuk mengikuti seminar itu. Dan bukannya biaya dibayar itu, bukan dibayar dari Bogota itu dibayar mereka sendiri yang rela karena semangat mereka melihat perkembangan gereja Tuhan di Kolombia di tengah-tengah. Kita tahu bagaimana Kolombia, tapi juga Tuhan bergerak di situ. Itu luar biasanya kalau ada orang-orang yang berdoa, orang-orang yang serius menyampaikan doa. Apapun yang menjadi keinginan saya yang terbesar dan tercatat itu ya, adalah bagaimana kota Ampenan diselamatkan 2034. Dan tetapi mulai saat ini saya sudah bilang di 2025 ini saya hanya mengatakan biarlah pekerjaanmu semakin dahsyat. Rohmu bekerja sekali dan dahsyat. Transformasi hidupku, transformasi kami, rekan-rekan, dan transformasi kehidupan kami, gerejamu, sehingga kami tidak hanya bercerita tentang kasih, tapi kami terus hidup dengan kasih itu sesungguhnya dan mengasihi orang-orang yang terhilang tersebut. Itu yang pertama. Yang kedua, kita harus berakar kuat di dalam Tuhan. Coba dibacakan Mazmur 1 ayat 1 sampai dengan 3. Mazmur 1 ayat 1 sampai 3. Jalan orang benar dan jalan orang fasik. Bahagialah orang yang tidak berjalan menurut orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang menentang Taurat itu siang dan malam. Dia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya, apa saja yang diperbuatnya. Iya. Jadi orang yang berakar kuat itu tidak akan menuruti nasihat orang dan tidak berjalan di jalan orang berdosa, tidak berdiri di jalan orang berdosa, yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Tapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan. Saya tidak tahu apakah kita suka Taurat Tuhan atau firman Tuhan, saya tidak tahu. Tapi saya mau katakan, mari kita mencintai itu dan sekaligus mencintai itu. Tidak ada hari tanpa firman Allah. Mungkin kadangkala ya, ketika apalagi membahas satu kata bahasa Yunani harus cari kamus yang setebal ini, kamus yang setebal ini, karena di situ gak ada, di situ itu kendalanya kalau sudah menerjemahkan. Sudah kamus seperti ini gak ada artinya, kamus yang seperti ini apalagi gak ada artinya. Terkendala terjemahan. Ya. Kadangkala kalau ada hal-hal yang bisa saya buat, coba cari ini, ya, karena mereka kan tahu menggunakan alat itu, menanya itu alat-alat itu, ya. Ya, jadi yang mau saya katakan adalah merenungkan Taurat itu siang dan malam. Yosua disuruh untuk merenungkan Taurat itu siang dan malam. Kami di sini bukan siang dan malam, pagi dan malam. Jadi memang kalau di Israel sana siang dan malam, karena itu. Tetapi kalau di kita pagi dan malam, itu wajib hukumnya. Ya, jadi harus membaca firman Allah, berdoa membaca firman Allah. Kenapa? Kami tetap punya prinsip bahwa didiklah anakmu pada masa kecilnya, dari masa kecil mereka sampai masa tuanya pun mereka tidak akan lupa. Dan harapan saya itu akan digenapi oleh Tuhan. Tapi walaupun sudah dewasa mereka tetap firman Allah terus akan diajarkan. Supaya jangan menyimpang ke kiri dan ke kanan. Kalau menyimpang, saya polisi akan mengingatkan. Jadi,
Jadi kita harus berharap kepada Tuhan. Katanya seperti pohon ya yang ditanam di tepi aliran air. Jadi akarnya itu masuk ke dalam. Sama seperti saya bilang pohon korma. Pohon korma itu bisa sampai 400 meter untuk mencapai air. Itu sudah jadi udah capek gitu. 400 meter itu bukan main-main itu, masuk ke dalam. Tapi bagaimanapun kerasnya badai, ya, dia akan tetap teguh. Skite, ya, skite, en kirio, tetap kuat di dalam Tuhan. Pohon itu tetap kuat. Dan Alkitab mengatakan, dan orang yang berakar kuat itu juga dikatakan, apapun yang mereka perbuat akan berhasil. Dan itu sebabnya orang-orang yang mengandalkan Tuhan adalah orang-orang yang betul-betul mempersembahkan dirinya kepada Tuhan. Jadi orang yang berakar kuat atau melekat kuat di dalam Tuhan adalah orang-orang yang hidup di dalam Tuhan. Hidup dalam firman Tuhan dan kuasa firman Tuhan. Pertanyaan saya adalah, apakah hidup kita di dalam firman Allah, dalam kuasa Allah, dalam kuasa firman itu atau tidak? Kadang-kala orang mengatakan begini, kalau sakit misalnya, jangan bodoh lah. Ya. Teman saya berapa kali harus pergi ke rumah sakit, ya. Kemudian bilang ini sakit itu, beginilah, begono lah. Dan pada akhirnya dia mengambil sikap iman. Apapun yang terjadi bagiku, aku tetap percaya kepada Dia. Karena firman Allah itu tidak pernah berdusta. Kalau kita percaya, Dia akan genapi. Kita minta sembuh, pasti Dia sembuhkan. Cuma kadangkala Tuhan lakukan secara mujizat, kadangkala juga Tuhan lakukan secara berangsur-angsur. Apa proses berangsur itu kita masih tetap berkata, oleh dilurmu aku sembuh. Katakan saja sepatah kata, maka aku sembuh. Oleh kuasa firman-Mu, aku sembuh. Karena apa? Semua adalah sembuh. Engkau yang berkata, oleh dilurmu aku sembuh. Engkau yang berkata, oleh firman-Mu aku sembuh. Jadi kita tinggal mengembalikan firman itu kepada Dia. Dan katakan saja satu kata, maka aku akan sembuh. Sembuhkanlah, maka aku sembuh. Ya. Gampang bagi Tuhan. Dan saya mengatakan, sejak 1 Maret 2018 sampai hari ini, saya bisa menceritakan sampai masa tua saya lagi. Supaya saya menjadi kemudian segar seperti pohon korma itu. Masa tuanya pun dia masih berbuah kemudian segar. Untuk apa sih? Untuk memberitahu Tuhan bahwa Tuhan itu benar. Tidak ada kecurangan pada Dia. Anda bisa baca itu dalam Mazmur 92 ayat 13 sampai dengan 6. Tidak ada kecurangan sama Tuhan. Kitalah yang banyak kecurangan. Kitalah yang celut di hadapan Tuhan. Dan firman Allah dan kuasanya tidak pernah dusta bagi orang-orang yang berpegang teguh kepada firman. Itulah sebabnya perlu kita sedikit en kirio. Lalu kemudian dikatakan hidup di dalam kebenaran. Ini tidak boleh, ya, tidak ada. Kalau ada dua kata kebenaran dalam bahasa Yunani, yaitu aletheia sama ini, aletheia itu kebenaran dan adil. Itu aletheia. Tapi kalau di kios ini itu adalah kebenaran, keadilan,
dan apa yang dituntut Allah, kebenaran yang dianugerahkan Allah, lalu kewajiban menjalankan agama, dan kedermawanan. Dan itu, jadi kalau kita hidup dalam tuntutan Allah, apa yang dituntut Allah? Apa yang dituntut Allah? Lakukan firman-Nya. Apa yang dituntut Allah? Hidup dalam kasih. Apa itu kebenaran? Tidak menyimpang dari apa yang dikatakan Tuhan. Apa itu keadilan? Berdasarkan keputusan-keputusan kita atau tindakan-tindakan kita adalah kebenaran. Dan apalagi dermawan. Jadi apalagi jalankan kewajiban agamamu dengan baik dan benar. Sama seperti itu Hizkia. Dia menjalankan kewajiban agamanya baik dan benar. Itu sebabnya dia berani mengatakan sesuatu walau Tuhan sudah memonis dia mati. Tuhan sudah sampaikan, Tuhan sudah katakan melalui Yesaya, sampaikan pesanmu kepada anak-anak supaya jangan terjadi rebutan kekuasaan, supaya jangan terjadi kekacauan, karena engkau sakit tidak akan sembuh. Sementara dia masih sebaya saya lah. 35 tambah 25, ya lebih tua sedikit dia. Masih semangatnya itu pemerintah itu. Lalu nangis-nangislah dia, ingatlah Tuhan bahwa aku setia benar melakukan apa yang baik dan benar di mata Tuhan. Dan dia nangis sejadi-jadinya di hadapan Tuhan. Saya masih di pelataran tengah kerajaan. Tuhan katakan, Yesaya, kembali. Aku tidak tahan melihat tangisan dari Hizkia itu. Itu meruntuhkan hatiku, meruntuhkan keputusanku, meruntuhkan kehendakku. Tapi tidak apa. Kembali katakan, engkau sembuh. Tangisan itu bisa meruntuhkan hati Allah. Bisa meruntuhkan keputusan Allah. Bayangkan, dogma yang sudah dikatakan oleh Allah, perintah ketetapan, seharusnya dia mati. Tapi tidak. Tuhan perpanjang usianya 15 tahun. Wow. Luar biasa. Saya tidak ingin bercerita soal setelah dijawab itu. Karena setelah dijawab ada kesombongan sedikit di hati Hizkia. Karena apa? Memang itu tidak gampang. Bayangkan manusia mampu meruntuhkan hati, menarik belas kasihan Allah. Keputusan yang sudah ditetapkan mampu diubah dengan doa dan tangisan. Dan itu sedikit merasa dia bangga, merasa hebat. Dan pada akhirnya dia tidak tahu berterima kasih. Dan itu sangat melukai hati. Tapi Tuhan tetap hati. Dia akan tetap perpanjang hidupnya. Enggak mungkin Tuhan akan seperti Hizkia lalai. Tapi Hizkia tahu bahwa Tuhan sangat murka kepadanya. Lalu berdoa dan berpuasa, merendahkan hati,
seluruh umat jagat hanya karena kesalahan. Yang naasnya kenapa? Masa itu, hukuman itu tidak dijatuhkan kepada masa pemerintahan dia, tapi kepada generasi. Haleluya. Itu sebabnya sebagai bapak-bapak kita perlu berpegang kepada diri kita. Bukan hanya sebagai bapak-bapak sebenarnya, sebagai ibu semua kita, sebagai anak perlu berpegang pada prinsip. Dan orang yang berakal itu hidup taat selalu kepada Tuhan. Wow. Dan kunci segala hal, menerima segala kebaikan Tuhan, kasih karunia Tuhan, pertolongan Tuhan, kebaikan Tuhan, anugerah Tuhan adalah ketaatan. Mari kita taat. Lagi apa? Bagaimana caranya kita berdiri teguh di dalam Tuhan? Yang ketiga kata firman Allah, kita harus dipenuhi Roh Kudus. Kita tidak akan pernah bisa berdiri teguh. Itu sebabnya Paulus katakan, yang kurindukan, yang kukasihi, kebahagiaanku, sukacitaku, mahkotaku. Dan dia tidak ingin kehilangan ini. Umat ini, dia tidak ingin kehilangan itu. Maka dia tandaskan supaya itu tetap terjadi adalah supaya engkau berdiri teguh, berdiri tegak di dalam Tuhan. Sedikit en Kyrios. Kyrios itu atau Kyrios ya, itu punya Tuhan, Tuhan. Bisa jadi bapak. Kalau Kyrios itu bisa menjadi ibu. Jadi kalau kita dipenuhi Roh Kudus, kalau Lekma Ayu itu Roh Kudus ya. Pertanyaan kita adalah bagaimana supaya kita dipenuhi Roh Kudus. Karena ada banyak orang, aku belum dipenuhi Roh Kudus. Gimana ya? Dengan itu pentingnya Roh Kudus itu, kata firman Allah. Tapi sampai saat ini, saya sepertinya belum menerima Roh Kudus. Yang pertama dikatakan, coba bacakan, ya. Kita harus meminta untuk dipenuhi Roh Kudus, Lukas 11 ayat 11 sampai 13. Lukas 11 ayat 11 sampai 13. Maka manakah di antara kamu jika anaknya minta ikan daripadanya akan memberikan ulat pada anak itu ikan, atau jika dia minta telur akan memberikan kepadanya kalau penting. Jadi jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di surga, ia akan memberikan Roh Kudus kepada mereka yang minta kepadanya. Kalau di ayat 11, 9, 10 itu dari pasal yang sama, bahwa itu orang-orang yang dipenuhi oleh Roh Kudus harus yakin ya dari penuhi Roh. Tetapi Yesus katakan kalau dia belum merasa yakin bahwa dia dipenuhi oleh Roh Kudus, minta kepada Bapa. Kalau Bapa di dunia ini tahu memberikan pemberian yang baik. Kalau minta roti masa dikasih batu, minta ikan masa dikasih ulat, kalau kucing, nggak mungkin lah. Pasti yang terbaik akan diberikan. Dan ayah yang jahat saja bertanggung jawab itu, apalagi Bapakmu yang di surga.
Dia akan memberikan Roh Kudus bagi orang yang meminta kepadanya. Yakin tidak? Kau minta Roh Kudus itu memberikan kepada Alkitab ada dasarnya, adalah dasarnya. Bukan pendeta yang ngomong, bukan saya yang ngomong, tapi firman Allah, Yesus sendiri. Jadi, kalau di pasal pertama tadi, 9 ayat 9 dan 10, yang kita sudah menerima Roh Kudus, dan karena itu, selama kita sudah dipenuhi oleh Roh Kudus, kita harus mempersembahkan hidup kita terus menerus kepada Tuhan. Dalam Roma 12 ayat yang pertama dikatakan di sana, by the mercies of God, I beseech you, dengan kemurahan Allah aku minta kepada that you present your body a living sacrifice, supaya engkau mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang suci, holy and acceptable to God, kudus dan berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Kalau dalam ibadah yang rohani, dalam terjemahan aslinya itu ibadah yang rohani. Jadi kalau kita mempersembahkan tubuh kita sebagai persembahan yang hidup, maka itu adalah ibadah yang rohani. Kenapa? Tubuh ini tempat baik Allah. Roh Kudus berdiam di dalamnya. Jadi kalau kita sudah mempersembahkan tubuh kita ini, maka dia akan menjaga kita dan dia akan berdiam, diminta atau tidak diminta sebenarnya. Kalau sudah percaya kepada Tuhan, dia ada di sini. Tinggal kita mengaktifkannya dengan perbuatan-perbuatan yang sejalan dengan kita. Supaya kita semakin merasakan dampaknya dalam hidup. Dan kalau orang sudah mempersembahkan tubuh, kita katakan bahwa dia akan ditinggali oleh Roh Allah. Tetapi hati-hati, dikatakan barang siapa membinasakan baik Allah, yaitu tubuh kita ini, karena tubuh kita adalah baik Allah, Allah juga akan membinasakan. Nanti bisa dibaca dalam 1 Korintus 3 ayat 16, 1 Korintus 6 ayat 19. Dan itu sebabnya dikatakan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri. Ayat 19 itu. Kita ini bukan milik kita sendiri. Kita milik Allah. Itu sebabnya kita mempersembahkan hidup kita kepada Allah. Supaya dipakai sebagai alat di tangan dia. Karena Alkitab katakan, muliakanlah Allah, ayat hulunya. Karena engkau sudah dibeli dengan harga yang lunas, muliakanlah Tuhan dengan tubuhmu. Ada memang Alkitab mengatakan, muliakanlah Tuhan dengan hartamu. Tapi di ayat ini, di mana Roh Kudus diam di dalam hidup kita, Roh Kudus tidak perlu harta kita. Roh Kudus tidak perlu emas kita. Roh Kudus tidak perlu harta kita. Walaupun pekerjaan Tuhan butuh itu. Tapi Tuhan nggak butuh itu. Tapi dia butuh tubuhmu untuk dipakai oleh Tuhan. Dia butuh tubuhmu untuk dipermuliakan oleh Tuhan. Supaya engkau juga mempermuliakan Tuhan dengan tubuh. Itulah orang-orang yang dipenuhi oleh Roh Kudus. Nah, kalau mereka sudah dipenuhi Roh Kudus mempermuliakan Tuhan, saya yakin dan percaya kita akan dapat berdiri di dalam Tuhan. Kenapa? Kita melekat kepada Tuhan, kita berkat kuat di dalam Tuhan, kita dipenuhi oleh Roh Kudus. Dan kalau itu terjadi, saya yakin dan percaya, kita bukan lagi orang-orang yang mudah terombak. Kita adalah orang-orang yang ditegap
siap senantiasa. Kita akan menjadi orang-orang percaya yang kalau saat ini belum ada tantangan yang sulit dan nyata. Tapi saya tidak sedang bernubuat. Tapi bila hal tantangan datang, satu hal jangan pernah menyangkal Yesus. Orang lain bisa menyangkal Yesus karena memang ada perintahnya. Kalau demi keselamatanmu, kau bisa. Tapi kalau kita untuk Yesus nggak bisa, untuk Allah kita nggak bisa begitu. Satu contoh apa? Katakan Daniel di bawah ancaman yang begitu luar biasa. Saking irinya, karena apa? Daniel akan naik menjadi orang nomor satu. Tadinya kan mereka masih jajar 3 orang. Tapi dia akan diangkat menjadi nomor satu. Dan itu membuat orang-orang gelisah. Kenapa? Orang-orang akan tahu. Kalau dia sampai number one, orang-orang yang berjiwa korupsi itu akan hancur. Dan mereka tidak siap kehancuran. Satu-satunya aku hancur atau engkau yang hancur. Itu perjuangan. Dan itu sebabnya mereka cari celah untuk menghancurkan Daniel. Tapi Daniel tetaplah orang yang tidak dapat ditemukan kesalahannya dalam bentuk sekecil apapun, terkecuali dalam hal ibadahnya. Haleluya. Haleluya. Salah satu saya katakan kepada pejabat pada waktu itu, Cakmat dan Rayon Kapolsek di tengah malam ketika mereka mengintimidasi saya. Salah satu kata yang saya katakan, demi nama Yesus yang kupuja dan kusembah, yang kepadanya aku berada, kalian serbu, silakan, kami akan tetap beribadah. Seorang berkata, jangan terlalu arogan, Pak. Tamat bilang, jangan terlalu arogan. Saya tidak arogan. Tapi demi iman saya kepada Kristus, saya akan lakukan. Saya bukan melakukan kejahatan. Ada banyak orang melakukan kejahatan. Apakah Bapak tangkap perusuh-perusuh itu? Apakah Bapak tangkap itu? Kan tidak. Saya juga tidak pernah melaporkan mereka. Sampai mereka suruh tanda tangan. Saya tanda tangan. Cukup. Saya pulang. Saya tinggalkan. Karena saya bilang sampai jam 1. Paling lama jam 2. Saya tidak pulang. Itu berarti saya sudah lenang. Karena pada waktu itu hukum tak tahu di mana sudah. Tapi saya mau katakan, iman saya di tengah-tengah para pejabat itu. Dan saya bersyukur, saya mengalami. Dampaknya tentu ada. Tapi iman saya masih tetap berdiri teguh di dalam. Nah, yang mau saya katakan, Daniel ini kan punya kesempatan menyembah Tuhan hanya 30 hari. Bisa saya bilang, Tuhan, 30 hari kok. Nanti setelah 30 hari saya datang ke keamanan saya lah, Tuhan. Enggak dong, dia ngomong begitu. Dia tahu surat itu keluar, justru dia berdoa. Wow, luar biasa. Dan Anda tahu, pada akhirnya Raja Darius mencoba untuk mencari cara untuk mencari cara untuk menyelamatkan Daniel. Dia tahu ini kesepakatan gelap yang harus dihancurkan. Tetapi dia tidak berdaya. Dia harus melakukan 120 minggu. 2 pejabat keras. Belum lagi bupati. Dan chaos negara itu kalau tidak dilakukan.
Apakah Darius dengan senang hati? Tidak, dengan gelisah. Akhirnya dimasukkan, dimataikan, dan malam itu kita mengatakan tidak seorang pun dayang-dayang atau yang pemberi minuman dan lain sebagainya boleh masuk. Dia berharap Allah yang disembah Israel, anak dia disembah Daniel itu bisa menolong dia. Makanya pagi-pagi sekali dia datang ke kuburan, ke lubang singa itu, lalu berkata, Daniel, dengan suara sayu, Daniel, Daniel, ya Allah, ya Tuanku Raja, apakah engkau masih selamat? Ya Tuanku Raja, karena Tuhan mengaktifkan mulut-mulut singa ini. Bayangkan. Disuruh itu keluarkan, panggil itu semua, keluarganya, anaknya. Nangis pasti. Ayah ibu, ayah yang bersalah. Mungkin istri bolehlah terpengaruh. Tapi anak-anak kenapa? Tapi itulah keputusan seperti yang dilakukan oleh siapa itu? Presiden Korea Utara. Ayah yang melakukan, ibu anak harus mendapatkan itu. Tidak adil. Indonesia masih, ya hanya hartanya aja mau diambil, keberatan orang. Ya senanglah, korupsi 300T 6 bulan setengah saja. Wah, orang-orang netizen kalau Anda baca itu, saya juga malulah. Nggak usah, dia 20 tahun nggak apa-apa. 30 tahun juga nggak apa-apa, asal 300 triliun itu. Nggak usah sampai 300 triliun. 100 triliun aja. Saking berartinya punya uang supaya itu. Puluhan tahun di penjara juga nggak apa-apa. 6 tahun setengah. Walaupun akhirnya bandit, nggak tahu bagaimana pada akhirnya. Tuhan menolong. Tegak di dalam Tuhan. Yang kedua, contoh kedua, syaratnya saat ini. Jabatan ini dia dapat karena anugerah. Sebenarnya posisi ini harusnya dipegang oleh Daniel. Tapi Daniel ada teman-teman saya itu. Kan mereka satu itu teman saya. Biar saya di istana saja. Saya mengepalai orang-orang bijak ini. Yaitu mereka memerintahkan apa pemerintah. Dan permintaan itu dilakukan. Dan pada akhirnya mereka melawan raja. Hanya disuruh sujud menyembah, tidak melukai mereka. Tidak melukai mereka. Dan kesempatan masih diberikan karena ada yang lapor. Waktu aja 3 orang itu nggak mau. Saya minta ambil nego. Wah, marah dia. Panggil. Kamu saya berikan kedudukan supaya kamu mengikut saya. Kalau kamu melawan saya, kalau engkau mendengar ini, kau sujud menyembah, engkau akan menikmati kehidupan. Tapi dengan kata-kata yang tidak, mereka berkata, ketahuilah Tuanku Raja, sekalipun Allah yang kami sembah tidak mampu menolong kami. Ketahuilah Tuanku Raja, kami sekali-kali tidak akan menyembah patuh kuasa Tuhan. Adil? Adil. Terserah pada raja. Murka, menyalakan dapur api sampah 7 kali panas yang mengangkat mati, yang dibakar hidup, bahkan berjalan-jalan pilihan. Tuhan anugerahkan penglihatan kepada Nebukadnezar. Sini kamu, berapa orang kita masukkan? Iya Tuanku Raja. Kok aku dia tidak dapat? Oh iya, tidak ada. Bagaimana orang itu api?
Aku lihat loh, 4. Yang satu itu rupanya seperti dewa. Matikan, matikan, matikan. Suruh mereka keluar. Dimatikan mereka keluar. Dan dilihatlah tanpa bau terbakar sama sekali. Kenapa? Tuhan. Ya. Tapi tidak semua kehidupan. Tapi yang mau saya katakan seperti itu di dalam. Karena setiap kita akan menjalani proses berdirilah teguh di dalam. Proses yang kita jalani, kita tetap berkata, aku akan tetap tegak di dalam Tuhan. Aku tetap stikete en kirio. Aku tetap tegak di dalam Tuhan. Semoga kita adalah orang-orang yang mau terus tegak di dalam Tuhan sampai kita bertemu muka dengan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita tunduk kepala dan kita. Dan kita berdoa. Stikete en kirio. Berdiri teguh, tegak di dalam. Bukanlah sesuatu yang mudah. Tapi firman-Mu sudah mengajarkan bahwa ada banyak orang yang bertahan dalam kesediaan itu. Tidak sampai melencengkan iman mereka. Karena dunia, karena penganiayaan, penderitaan, karena siksa. Karena tidak diizinkan membaca Alkitab sebagaimana 6 negara yang sudah. Tapi Tuhan, orang-orang percaya saat ini kami lihat bagaimana Arab Saudi. Begitu banyaknya orang-orang percaya. Dan kami yakin juga nantinya satu kali Korea Utara juga akan turun. Tidak ada yang lekal manusia. Kami hanya berdoa supaya Tuhan tetap itu. Saudara-saudara kami yang sedang mengalami penderitaan di negara-negara kiranya Tuhan menanggung. Stikete en kirio. Biarlah kami tegak teguh di dalam Tuhan. Sehingga kami dapat menghadapi semua persoalan ini dengan kemenangan yang tidak berimbang karena Tuhan. Karena kami ada di dalam Tuhan. Karena kami lekat karena Kudus ada. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami sungguh bersyukur umat-Mu dipelihara oleh Tuhan, dilindungi, dijaga. Engkau tetap memberikan semangat, kekuatan dalam iman setiap kami. Sehingga di kiosirinya Tuhan itu akan mengikut kehidupan kami. Baik kebenaran, keadilan, apa yang dituntut oleh Tuhan. Kebenaran yang Tuhan anugerahkan kepada kami. Kewajiban menjalankan agama kami. Dan kedermawanan itu menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari hidup orang-orang. Terima kasih Bapa di surga. Dan kalau engkau sakit, apapun sakit penyakitmu, saya mau katakan Tuhan tidak pernah berdusta. Apapun sakit penyakit. Kalau engkau percaya, engkau mampu didatangi Tuhan saat ini. Angkat kedua belah tanganmu dan arahkan kepada Tuhan. Lihat tangan-tangan yang diarahkan kepada Tuhan. Engkau Allah yang tidak mengenal jarak ruang maupun waktu. Saat kami berdoa, engkau datang kepada mereka dan menyempangkan tangan mereka. Atau oleh bulu mereka, oleh kuasa mereka. Kami katakan di dalam nama Yesus Kristus. Segala sakit penyakit yang mereka perintahkan keluar. Dan oleh Yesus, engkau sembuh. Oleh kuasanya. Engkau sembuh oleh kuasa firman, engkau sembuh. Dan ketika Tuhan berkata, sembuh, maka terima kasih Tuhan. Dan kepada mereka yang mengalami banyak persoalan dalam hidup. Tuhan, kami tetap yakin engkau adalah kekuatan kami. Engkau yang berjanji bahwa bersulah kepadaku pada waktu kesempatan. Aku akan menyebutkan engkau pada waktu kesempatan. Penderitaan ini mungkin sudah menyesatkan hati mereka, menyulitkan mereka. Dan kami datang kepadamu. Kalau engkau yang mendoakan, arahkan tangannya. Ya, tangan-tangannya arahkan kepadamu. Engkau yang berjanji akan memberikan kelegahan dan akan menolong dan kami akan memuliakan Tuhan.
Dalam nama Yesus datang kepada mereka. Legakan hati mereka, berikan jalan keluar bagi mereka. Jawab sesuai dengan persoalan kehidupan mereka. Karena Engkau yang berjanji, Engkau yang benar. Terima kasih Bapak di surga. Dan kami juga berdoa buat anak-anak di sekolah. Tuhan tolong tetap di dalam pemeliharaan dan perlindungan Tuhan. Kekuatan kesehatan keluar masuk. Mereka tetap akan diberkati oleh Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus. Dan pekerjaan setiap umatmu dipelihara di Indonesia. Terima kasih Bapak di surga. Dan kami semuanya dipelihara, dijaga. Dan bagi orang-orang muda diberkati. Dan diberikan tetap semangat untuk berjalan dalam terang dan kebenaran seperti sahabat Nisa hari ini. Dan terima kasih Bapak di surga. Terus mau memacu diri, terus mau menyembah ilmu. Sekalipun mungkin tidak sampai ke bangku sekolah. Tetapi kami tidak akan pernah berhenti untuk belajar. Karena kami tahu long life is peace. Terima kasih Bapak di surga. Kami sungguh bersyukur. Dan kalau Engkau mau menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, mungkin Engkau sedang ragu, sedang bimbang, tidak teguh, tidak tegak iman. Kalau Engkau orang yang sedang tidak teguh, tidak tegak, angkat tanganmu kepada Tuhan. Dan Tuhan Yesus lihat tangan-tangan yang tidak tegak seperti ini. Dan Engkau datang kepada mereka. Melekatlah dalam hidup mereka. Hadirlah Engkau di hadapan mereka. Sehingga mereka dapat berakar di dalam Tuhan. Dan Roh Kudus Engkau serahkan kepada mereka. Terima kasih Bapa di surga. Dan kami juga berdoa pada mereka-mereka yang menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Angkat kedua belah tangan. Mari berdoa. Ikut saya. Tuhan Yesus, saya sadar saya orang berdosa. Saya mengaku segala dosa dan kejahatan. Kesalahanku pelanggaran. Pada saat ini. Dan ampunilah aku dengan kuasa darah-Mu yang menyucikan. Di dalam nama Yesus, hamba percaya Engkau telah benarkan, Engkau telah sucikan, Engkau menjadi Tuhan, menjadi Juru Selamat dari sekarang sampai selama-lamanya. Karena Engkau yang membebaskan, yang memerdekakan, yang mengampuni, yang memelihara, yang melindungi, dan selamanya akan dipercaya. Terima kasih, kami bersyukur, kami berterima kasih. Dan semuanya diberkati oleh Tuhan. Dalam nama Yesus, bangsa kami, Tuhan memberkati. Presiden kami dan wakil presiden diberkati. Rakyat Indonesia dari Sabang sampai Merauke diberkati. Dalam nama Tuhan Yesus, gereja Tuhan juga diberkati. Semua kami diberkati. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur dan berdoa. Sekarang pulanglah dengan membawa damai sejahtera daripada Tuhan Yesus Kristus. Kecintalah Bapa dalam surga, persekutuan kuasa Roh Kudus menyertai kita mulai saat ini sampai malam. Dalam nama Yesus, haleluya. Amin.